Dulu modal awal di tahun 2018 itu seingat saya 700.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Endang Rahayu Ningsih. Saya selaku owner Sambal Acan Ulu Itah dan juga warung nasi selimut. Tempat usaha saya kebetulan sekarang ini berada di Jalan Prakusuma Yuda, RT 8, Kelurahan Raja, Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Nama produk kita itu kita ambil sambal acan Ulu Itah, yang mana sambal acan itu adalah sambal yang komposisinya itu terasi. Dan kenapa ada nama Ulu Itah? Karena Ulu Itah itu mengidentitaskan bahwa ini buatan asli orang lokal atau orang kita, seperti itu. Produknya kita mulai dari tahun 2018 kita menggeluti usaha sambal kemasan, mulai dari sambal botol yang variannya itu dulu ada 4 macam awalnya. Kemudian sekarang sambal kita sudah ada 7 varian. Salah satunya yaitu sambal cumi, sambal lucung, sambal paru, sambal teri, kemudian sambal bawang, dan juga sambal udang papai, ada juga sambal tongkol. Kalau yang paling best seller untuk dari dulu sampai sekarang itu memang yang paling best seller adalah sambal cumi. Kalau untuk yang asli dari daerah kita itu kan sebenarnya ada udang papai sama lucung. Nah, tapi yang best sellernya itu lucung. Lucung itu lumayan banyak peminatnya dibandingkan udang papai dari 2018. Tapi itu masih online dari rumah. Kita belum punya toko ataupun belum punya warung untuk menjual produk kita. Jadi kita hanya dari rumah, kemudian kita promosikan lewat Facebook, kemudian dari teman juga, terus dari WA, seperti itu, Instagram. Rp700.000 karena produksi kita juga paling 25 botol seperti itu. Itu pun habisnya 2 hari. Kemudian naik lagi seperti itu. Sejarahnya sebenarnya tidak sengaja membuat produk itu karena hobi aja. Karena memang hobi masak, kemudian suka mencoba sesuatu yang baru. Kemudian saat di sekolah saya juga mengajar kewirausahaan. Akhirnya banyak belajar tentang berwirausaha, peluang usaha, dan lain sebagainya. Sehingga hal-hal seperti itu memicu saya untuk melihat kayak gimana sih caranya kita membuat satu inovasi, kemudian mengangkat makanan yang mungkin selama ini hanya ada di luar kota atau di Jawa aja. Kenapa kita nggak coba bikin sambal kemasan yang memang cita rasanya adalah cita rasa kita, cita rasa lokal khas Pangkalan Bun, seperti itu. Karena saya pernah merasa ketika saya kuliah di luar daerah itu kadang sangat rindu dengan makanan-makanan khas kita, tapi kita nggak bisa beli. Paling aja kalau pas pulang baru kita bisa merasakan makanan khas rumah, seperti itu. Nah, sehingga itu bisa itu juga menjadi dasar untuk saya mencoba menciptakan satu jenis produk yang ya minimal sambal itu adalah makanan pendamping familiar lah, dan saya rasa makanan sambal itu memang disukai banyak orang. Jadi terutama remaja ataupun orang dewasa, seperti itu.
eh, karena kita menyesuaikan dengan nama ya, sambal acan. Mungkin kalau yang lain hanya namanya sambal cumi aja seperti itu. Kalau kita memang sambal acan, kita memang mengunggulkan rasa dan ciri khas acannya orang Pangkalan Bun itu seperti apa. Kemudian kita juga berani dengan bumbu-bumbu memang khas orang Pangkalan Bun itu kan kalau masak bumbunya tuh sangat sangat kuat seperti itu. Jadi itu sebenarnya yang menjadi ciri khas kita sih. Walaupun mungkin ada juga yang tidak suka sambal terasi ya. Tapi sebagian besar yang namanya sambal itu pasti deket banget dengan terasi. Pasti komposisi utamanya selain cabai, bawang, pasti ada terasi seperti itu. Kalau tomat itu kan hanya bahan tambahan selain bahan pokoknya. Kemarin kita pernah kirim sampai ke Lampung, kemudian Bandung, terus ada juga daerah Demak, terus kemarin Jawa Timur juga sempat. Dan kebetulan sambal kita tuh juga sering dibawa ketika orang berangkat umroh, berangkat haji, atau pas mereka perjalanan ke luar negeri seperti itu. Jadi pernah beberapa kali dipesan oleh customer untuk mereka bawa perjalanan ke luar negeri. Dan alhamdulillah ternyata di sana itu aman. Makanya kita punya beberapa jenis kemasan. Ada kemasan botol, ada kemasan standing, ada juga kemasan saset. Jadi kita tuh ada versi saset yang kecil dengan harga yang juga sangat minimalis seperti itu, harganya mulai 10 ribuan. Kalau sambal botol itu kita nggak relatif ya Mbak, kadang kalau pas lagi rame bisa sampai 10 per hari. Tapi kalau misalnya lagi nggak begitu rame paling 3, 4 seperti itu aja sih, karena kan orang lebih mix ke makanan nasi selimutnya itu. Kan harganya murah, kemudian itu sudah dapat sambal juga. Sehingga teknik waktu itu ketika kami jual nasi selimut itu adalah maksudnya tester, tapi berbayar. Nah, jadi ketika orang sudah beli nasinya, kemudian ada dapat sambalnya, kalau memang mereka mau yang lebih banyak, mereka bisa beli dengan kemasan. Dulu karena kita belum punya toko atau punya warung, dan penjualan kita juga awalnya dari online, sehingga untuk menarik peminat daripada pembeli, kita menggunakan sistem gratis ongkir. Jadi kita nggak punya kurir juga, karena dengan harga segitu kita takut juga kalau misalnya orang belum tahu nih rasa produknya kita, kemudian dengan harga segitu ditambah dengan ongkos kirim misalnya, mungkin akan sulit penjualan itu naik, sehingga kita sendiri yang ngantar ke rumah customer dari mana-mana aja. Pokoknya kita antar sendiri dengan gratis ongkir, tidak ada minimal pembelian waktu itu, karena itu juga sebagai sebagai servis plus dari kita untuk customer. Sampai akhirnya kita sudah punya customer, kemudian karena permintaan juga saat itu banyak, akhirnya kita pakai kurir. Jadi memang awalnya kita sendiri dulu, kita nggak punya kurir, kita belum punya toko, jadi kita memang betul-betul bergerak dan dibantu sama teman-teman, dibantu sama keluarga juga. Yang pasti support dari keluarga, support dari teman-teman itu sangat saya rasakan sampai saya ada di titik ini.